Apakah kamu sadar seseorang terus menunduk saat berbicara denganmu? Apakah tatapanmu membuatnya gugup, bahkan ketakutan? Kamu akan terkejut mengetahui alasan sebenarnya di balik sikapnya dan apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema Orang ini tak berani menatap matamu. Matamu terlalu tajam. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Orang ini sebenarnya menyimpan perasaan yang jauh lebih besar daripada yang berani ia tunjukkan di depanmu. Ada sesuatu dalam caramu menatap matanya yang membuatnya merasa seluruh rahasianya bisa terbaca dalam sekejap. Tatapanmu terlalu jujur, terlalu penuh keyakinan, sehingga dia tak sanggup menahannya lama-lama. Setiap kali pandangan kalian bertemu, dia seperti tak tahu harus bagaimana. Dalam dirinya, ada campuran gairah yang kuat, keraguan yang membuatnya bimbang, dan ketakutan yang sudah lama ia simpan sendiri. Kartu Ace of Wands menunjukkan awal dari sesuatu yang penuh semangat. Dia merasa tertarik padamu bukan hanya secara fisik, tapi juga pada cara kamu membawa dirimu, caramu berbicara, caramu berdiri tegak, seolah tak ada yang bisa menggoyahkan keyakinanmu. Daya tarik itu membesar dengan cepat, berubah menjadi obsesi kecil yang membuatnya memikirkanmu di waktu-waktu yang tak terduga. Namun kartu Two of Swords menunjukkan bahwa di balik dorongan hati yang begitu kuat, dia justru terjebak dalam kebingungan. Dia belum bisa memutuskan apakah lebih baik mengungkapkan semuanya dan mengambil risiko ditolak, atau tetap diam dan pura-pura tidak peduli. Setiap kali kalian berbicara, dia merasa senang, bahkan bersemangat. Tapi begitu percakapan selesai, dia kembali memikirkan apakah sikapnya terlalu jelas. Dia takut kamu sudah menangkap gelagatnya yang gugup, tatapan matanya yang cepat-cepat menghindar, atau cara suaranya berubah ketika menyebut namamu. Mungkin kamu pernah memperhatikan bagaimana dia menunduk sedikit saat kamu menatapnya langsung, seolah matamu terlalu tajam untuk dia hadapi. Kartu The Sun menegaskan bahwa sebenarnya ketika dia bersama kamu ada kebahagiaan tulus yang ia rasakan. Kamu membuatnya merasa diterima apa adanya, seakan tak perlu lagi memasang topeng. Namun bersamaan dengan itu muncul ketakutan lain. Kalau dia sudah terbiasa merasakan kenyamanan ini, bagaimana jika suatu hari ia kehilanganmu? Baginya, kamu seperti sosok yang bercahaya terang. Dan sinar itu sekaligus menghangatkan sekaligus membuatnya silau. King of Wands menunjukkan bahwa orang ini pada dasarnya punya kepribadian yang kuat dan percaya diri. Dia bukan tipe yang mudah gentar di hadapan siapapun. Dalam situasi lain, dia bisa berdiri dengan kepala tegak, bicara tanpa ragu, dan membuat orang lain terkesan hanya dengan caranya memimpin percakapan. Namun, kamu adalah pengecualian. Kamu membuat pertahanannya runtuh sedikit demi sedikit, karena dia menyadari kamu bukan sekadar orang yang lewat dalam hidupnya. Kamu menimbulkan hasrat dan perasaan yang tak pernah dia alami sedalam ini. Baginya, itu menakutkan sekaligus memabukkan. Ace of Cups dalam posisi terbalik memperlihatkan dengan jelas alasan kenapa semua emosi ini ia tahan-tahan. Ada luka lama yang belum sembuh, pengalaman masa lalu, yang membuatnya percaya bahwa setiap keterikatan emosional hanya akan berujung pada kekecewaan. Dia takut kalau perasaan ini tumbuh lebih dalam, dia akan terluka lagi seperti dulu. Jadi meskipun dia ingin membuka hati sepenuhnya, dia menahan aliran itu seperti orang yang berdiri di tepi sungai, tapi tak berani melangkah masuk. Kartu Knight of Swords menunjukkan paradoks yang semakin jelas. Dia merasa tak sanggup lagi menunda semua ini. Ada dorongan kuat dalam dirinya untuk bicara terus terang. Mungkin kamu akan melihatnya mengambil langkah yang mengejutkan dalam waktu dekat. Entah itu pesan panjang yang tiba-tiba dia kirimkan malam-malam, entah ajakan bicara empat mata yang nadanya lebih serius daripada biasanya. Bisa jadi dia tak akan memulai dengan kalimat manis, melainkan dengan pengakuan yang jujur dan apa adanya, seolah dia sudah lama menyiapkannya di dalam hati.
Kalau kamu bertanya kenapa dia tak berani menatap matamu, jawabannya bukan karena dia tidak peduli. Justru sebaliknya, karena dia terlalu peduli. Dia takut kamu akan melihat semua kegelisahan itu, semua luka lama yang belum sembuh, semua hasrat yang tak bisa ia redam lagi. Dalam dirinya berkecamuk pertanyaan-pertanyaan yang tak kunjung ia jawab sendiri. Apakah kamu juga merasakan hal yang sama? Apakah kamu akan menertawakan perasaan ini atau malah menerimanya? Apakah kamu akan memberinya kesempatan untuk memperbaiki cara dia bersikap? Atau justru menganggap semua ini hanya membuang waktu? Kalau kamu perhatikan lebih dekat, sikapnya yang tampak bertolak belakang kadang hangat, kadang dingin sebenarnya cerminan dari konflik batinnya. Dia ingin mendekat, tapi juga ingin melindungi dirinya sendiri. Dia ingin berkata jujur, tapi juga ingin memastikan dulu apakah kamu akan siap mendengarkan. Dia ingin memulai sesuatu yang baru bersamamu, tapi ada bagian dalam dirinya yang menolak untuk kembali terluka seperti dulu. Dalam setiap tatapan yang ia hindari, ada 1000 kata yang ia tahan di tenggorokan. Mungkin kamu bertanya-tanya, apakah hubungan ini akan berkembang jadi sesuatu yang lebih serius? Kartu-kartu ini menunjukkan peluang besar. Ada gairah yang tak bisa diabaikan. Ada ketulusan yang muncul setiap kali kalian bersama. Dan ada dorongan kuat untuk saling membuka diri. Tapi hubungan ini hanya akan tumbuh jika dia akhirnya berani melangkah melewati ketakutan, dan kamu pun bersedia mendengarkan tanpa menghakimi. Saat itu terjadi, kamu akan melihat sisi dirinya yang selama ini tersembunyi. Sisi yang lembut, rapuh, tapi juga tulus, ingin mencintaimu tanpa syarat. Jika kamu ingin hubungan ini berkembang, kamu perlu bersikap terbuka, tapi juga tetap setia pada batasanmu. Kamu tak harus berpura-pura tidak melihat kegugupannya, tapi kamu juga tak harus memaksanya berbicara sebelum dia siap. Kamu hanya perlu menjadi dirimu sendiri. Seseorang yang sudah cukup kuat untuk membuat orang lain gentar hanya karena tatapanmu, tapi juga cukup hangat untuk membuat mereka ingin mencoba lagi. Kadang, keberanian seseorang muncul bukan karena dia tak takut, tapi karena dia menemukan seseorang yang layak diperjuangkan, meskipun rasa takut itu masih ada. Pada akhirnya, orang ini akan menemukan keberanian untuk menatap matamu dan mengatakan yang sebenarnya. Mungkin pengakuannya tidak sempurna, mungkin kalimatnya terdengar terbata-bata, tapi di balik semua itu ada niat tulus yang sudah lama ia simpan. Kalau kamu ingin tahu apa yang sebenarnya dia rasakan, kartu Eight of Cups adalah petunjuk pertama yang tidak bisa diabaikan. Di dalam dirinya ada perasaan kehilangan yang belum selesai. Seakan dia pernah berharap banyak pada sesuatu, entah hubungan lama atau mimpi yang tak tercapai. Lalu terpaksa meninggalkannya meskipun masih ada bagian dari hatinya yang ingin bertahan. Kartu ini menunjukkan semacam kelelahan batin, perasaan kosong yang membuatnya terus mencari sesuatu yang bisa mengisi ruang hampa itu. Saat dia bertemu kamu, ada secercah harapan, seolah akhirnya dia menemukan alasan baru untuk berhenti berjalan tanpa tujuan. Namun, bersama harapan itu, muncul juga ketakutan kalau semua ini hanya akan berakhir sama seperti dulu, dengan ia sendiri yang harus pergi. Karena itulah dia tidak sanggup menatap matamu dengan jujur. Dia takut kamu akan melihat semua yang belum ia selesaikan. Dia takut kamu akan tahu bahwa meskipun dia tampak kuat dan tenang, sebenarnya dia masih dihantui masa lalu. Ada bagian dari dirinya yang ingin menyerahkan diri sepenuhnya pada perasaan ini, tapi ada juga bagian lain yang menahan. Dua sisi itu saling tarik-menarik, membuatnya tampak ragu dan sering berubah-ubah. Kartu Two of Swords menunjukkan kebingungan yang menumpuk di kepalanya. Setiap kali kalian berdekatan, dia merasa seolah harus segera mengambil keputusan. Apakah mau jujur pada perasaan ini, atau pura-pura tidak terjadi apa-apa? Namun keputusan itu tidak pernah sederhana baginya, karena dia belum sepenuhnya berdamai dengan apa yang ia tinggalkan di belakang. Kartu Seven of Pentacles menggambarkan sisi lain dari perasaannya. Dia sudah cukup lama mencoba memperbaiki hidupnya. Dia ingin membangun sesuatu yang lebih stabil, entah itu karier, keuangan, atau kepercayaan dirinya sendiri. Dia tipe orang yang tidak mau setengah-setengah dalam mencintai. Saat memutuskan untuk mencintai seseorang,
Dia ingin memastikan segalanya siap, bahwa dia punya sesuatu yang bisa ia tawarkan selain kata-kata manis. Tapi di sisi lain, dia juga merasa waktu terus berjalan, dan jika dia menunggu semuanya sempurna, hubungan ini bisa saja berlalu begitu saja. Karena itu, dia sering terjebak dalam keraguan. Apakah sudah saatnya membuka diri, atau justru lebih baik menunggu? Di antara kebingungan itu, muncul Seven of Cups yang memperlihatkan bagaimana pikirannya dipenuhi berbagai kemungkinan. Dia sering membayangkan skenario-skenario berbeda. Mungkin dia membayangkan bagaimana jadinya jika kalian benar-benar bersama, apakah kamu akan menerima sisi rapuhnya, atau justru menolaknya saat kamu melihat bahwa dia tidak sekuat yang selama ini dia tampilkan. Kadang dia juga berpikir seandainya dia memilih mundur perlahan, apakah kamu akan melupakannya atau tetap menunggunya? Semua bayangan itu membuatnya semakin bingung. Dia tidak tahu harus percaya pada yang mana. Dia sendiri kadang tak yakin apakah kebingungannya datang dari perasaan yang belum mantap, atau justru dari perasaan yang terlalu besar dan belum dia pahami sepenuhnya. Namun, kartu Knight of Cups akhirnya menegaskan bahwa di balik semua keraguan itu, ada niat tulus untuk menyampaikan perasaannya. Dia ingin datang padamu bukan hanya sebagai seseorang yang sekadar penasaran, tetapi sebagai sosok yang siap bicara apa adanya. Meskipun ia takut akan penolakan, meskipun ia belum sepenuhnya yakin pada dirinya sendiri, dia merasa tak bisa lagi diam. Dorongan untuk bicara mulai tumbuh lebih kuat daripada ketakutannya. Mungkin itulah mengapa, dalam waktu dekat, kamu akan merasakan energinya berubah. Bisa jadi dia akan mencari alasan untuk lebih sering bertemu, atau tiba-tiba menanyakan hal-hal pribadi yang sebelumnya tidak pernah ia sentuh. Dia akan mencoba mencairkan suasana, membuatmu nyaman, lalu perlahan membuka percakapan yang lebih serius. Apa yang akan terjadi setelah pengakuannya akan banyak bergantung pada bagaimana kamu menanggapinya. Kartu Three of Cups menunjukkan bahwa sebetulnya dia membayangkan pengakuannya akan membawa kelegaan, rasa lega yang ia cari selama ini. Dia berharap setelah semua kebenaran terucap, kalian bisa memulai sesuatu dari tempat yang lebih jujur, lebih ringan. Mungkin tidak akan langsung menjadi hubungan yang sempurna, tapi setidaknya tidak ada lagi yang harus disembunyikan. Dia membayangkan setelah itu, akan ada fase di mana kalian bisa saling mengenal lebih dalam tanpa pura-pura. Dia ingin berbagi kebahagiaan sederhana, sekadar berjalan berdua, berbicara panjang tanpa tekanan, atau saling menguatkan ketika masa lalu kembali datang menghantui. Tapi meskipun Three of Cups melambangkan potensi kebahagiaan, ini juga mengingatkan bahwa setelah pengakuan, hubungan kalian akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Kamu akan mulai melihat siapa dia sebenarnya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Kamu mungkin akan melihat sisi rapuh yang tidak banyak orang tahu, bagian dirinya yang mudah cemas atau kadang pesimis. Dia sendiri akan belajar menerima kenyataan bahwa mencintai berarti menyingkap sisi yang paling rentan. Jika kamu bisa menerima itu, jika kamu bersedia berjalan bersamanya tanpa terburu-buru, hubungan ini berpeluang tumbuh menjadi sesuatu yang jauh lebih tulus daripada apapun yang kalian pernah jalani sebelumnya. Kalau kamu bertanya kenapa dia tak mampu menatap matamu dengan jujur, jawabannya sederhana tapi tidak mudah. Karena kamu membuatnya merasa terlihat. Bukan hanya terlihat sebagai seseorang yang menarik, tapi juga sebagai seseorang yang sedang mencari pegangan, seseorang yang belum selesai berdamai dengan masa lalu, seseorang yang sedang berjuang untuk percaya pada masa depan yang lebih baik. Tatapanmu seakan menembus semua lapisan pertahanannya. Di hadapan orang lain, dia bisa bersikap tenang, bisa menjadi sosok yang dewasa dan tidak tergoyahkan. Tapi ketika berhadapan denganmu, semua itu runtuh perlahan. Karena hanya kamu yang membuatnya merasa dia tak perlu berpura-pura. Hanya kamu yang membuat dia yakin semua lukanya tidak harus selalu disembunyikan. Kalau suatu hari nanti dia datang dengan pengakuan, mungkin suaranya akan sedikit bergetar. Mungkin dia akan berusaha memulai dengan pembicaraan ringan, seakan dia tidak sedang menyiapkan sesuatu yang penting. Tapi di dalam kepalanya, dia sudah lama menyiapkan kalimat-kalimat itu. Dia sudah lama ingin mengatakan bahwa apapun yang kamu pikirkan, kamu sudah menjadi seseorang yang membuat dia ingin berhenti bersembunyi. Dan pada saat itu, semua kebingungan yang selama ini menahannya akan perlahan tergantikan oleh satu keyakinan,
bahwa tidak ada yang lebih melegakan daripada mencintai tanpa harus pura-pura kuat sepanjang waktu. Jika kamu siap mendengarkan, hubungan ini bisa berubah menjadi sesuatu yang tidak kalian duga sebelumnya. Bukan hanya tentang keromantisan sesaat, tapi tentang dua orang yang sama-sama belajar menerima masa lalu, menghadapi ketakutan, dan membiarkan diri tumbuh bersama. Dan kalau kamu merasa hatimu juga belum sepenuhnya siap, itu pun tak apa. Karena keberanian untuk jujur tidak selalu berarti langsung siap mencintai seutuhnya. Kadang, keberanian itu hanya berarti mau mencoba sedikit demi sedikit, memberi ruang untuk diri sendiri dan orang lain, dan tidak terburu-buru menuntut kepastian yang sempurna. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini. Meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.